Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar Zakri. Saya dari kelas A, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Teknik Medan. Di sini saya akan menjelaskan dua soal UTS pada mata kuliah Dasar Sistem Kontrol yang diampu oleh Pak Eka Dodi Suryanto dan Pak Asari. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dan jawaban pada dua soal tersebut. Terima kasih. Pada nomor 1 kita diberikan sebuah rangkaian fungsi alihnya. Untuk soalnya itu kita disuruh untuk mencari fungsi alih dari rangkaian ini, dan kita mencari lapas balik dari fungsi alih tersebut. Yang pertama itu untuk mencari fungsi alihnya, kita bisa mencari fungsi alih jalur utamanya itu, yaitu kita menggunakan persamaan 2S 1/3 menjadi 1/3. Maka untuk ini kita bisa memasukkan persamaannya, yaitu S sama dengan 2S dikali 1/S kurang 3 dikali 1/S sama dengan 2 dibagi S kurang 3. Nah, lalu kita yang kedua itu kita mencari fungsi alih jalur sekundernya. Jadi jalur sekundernya itu memiliki fungsi alih 2 dan 1/S. Jadi untuk itu kita masukkan fungsi alihnya itu menjadi G2S sama dengan 2 dikali 1/S sama dengan 2/S. Lalu kita menghitung fungsi alih totalnya dengan umpan balik dengan menggunakan persamaan CS per RS sama dengan G1S ditambah G2S 1 ditambah G1S tambah S. Nah, dimana G1S nya itu sebagai fungsi alih utama dan G2S nya itu fungsi alih jalur sekunder. Nah, lalu kita bisa mensubstitusikannya, yaitu dua per S kurang 3 ditambah 2/S 1 ditambah S kurang 3 2/S. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat menyusun persamaan untuk menentukan A dan B nya, yaitu untuk menemukan A dan B nya kita dapat mengalikan rumus penyebutnya, yaitu S ditambah 2 dikali S ditambah 3 dikali S dikurang 2. Maka sama dengan S dikurang 2 ditambah B S ditambah 3. Jadi untuk menemukan nilai A kita substitusikan nilai S sama dengan 2 nya. Dengan 2 menghilangkan B, jadi kali 2 dikurang 6 sama dengan A 2 dikurang 2 ditambah 2 ditambah 3, lalu 8 dikurang 6 sama dengan 5B. Jadi 2 sama dengan 5B, itu B nya 2/5. Lalu untuk substitusi nilai S nya itu kita menggunakan S sama dengan -3 untuk menghilangkan nilai A nya. Untuk menghilangkan nilai B, ini untuk menghilangkan nilai A. Jadi 4 dikali -3 dikurang 6 dengan A dikali -3 dikurang 2 ditambah B dikali -3 ditambah 3, mendapatkan hasil -12 dikurang 6 sama dengan -5A, lalu -18 sama dengan -5A, yang berarti A itu 18/5. Jadi untuk rumus fungsi alihnya kita dapat menggunakan rumus CS sama dengan 18/5 per S tambah 3 ditambah 2/5 dibagi S kurang 2. Ini untuk hasil dari substitusi untuk menghilangkan nilai A, untuk nilai B. Lalu kita mencari transformasi Laplace baliknya tadi dari nilai ini. Maka Laplace -1 kali 18/5 dibagi S ditambah 3 sama dengan 18/5 E pangkat -3T.
Lalu untuk transformasi Laplace balik dari untuk tadi dari ini, Laplace minus 1 dikali 2/5 dibagi S kurang 2 sama dengan 2/5 E pangkat 2T. Nah, jadi untuk tadi maka didapatkan hasilnya yaitu 18/5 E pangkat minus 3T ditambah 2/5 E pangkat 2T. Lanjut ke nomor 2. Jadi di sini nomor 2 diberikan soal yaitu carilah inverse Laplace dari Fs sama dengan S dibagi S kuadrat dikali S kuadrat ditambah 12S ditambah 35. Maka untuk penyelesaiannya itu, pertama itu kita bisa memulai dengan garis ulang fungsinya yaitu sama dengan S per S kuadrat dikali S kuadrat ditambah 12S ditambah 35. Maka pada S2 ini dapat kita faktorkan ini 12S dan 35 sebagai berikut, yaitu S kuadrat ditambah 12S ditambah 35 sama dengan S ditambah 5 S ditambah 7. Maka untuk fungsi Fs nya itu menjadi S kuadrat dikali S ditambah 5 dikali S ditambah 7. Maka kita itu menggunakan metode pecahan parsial untuk memecah pecahan untuk ini menjadi S kuadrat dikali S ditambah 5 dikali S ditambah 7. Maka A dibagi S maksud saya B bagi S kuadrat ditambah C per S ditambah 5 ditambah S ditambah 7. Nah, di sini tuh pada A, B, C, D itu kita menentukan konstantanya itu ya, yang untuk ditentukan. Jadi kita tuh harus mencari konstanta A, B, C, D-nya. Maka kita harus kalikan kedua sisi persamaan dengan penyebutnya yaitu ini tadi. Maka kita dapat langsung menulis yaitu dikali S ditambah 7 ditambah B dikali S ditambah 5 dikali S ditambah 7 ditambah CS kuadrat dikali S sama 7 ditambah TS kuadrat dikali S ditambah 5. Jadi setelah menemukannya itu kita kembali faktorisasi ini tadi. Kita faktorisasi kembali yaitu faktor 35 itu, untuk faktor 35 itu dia 5 dan 7. Jadi jika kita jumlahkan 5 dan 7 itu hasilnya 12. Sesuai pada koefisien S maka kita dapat menulis S tambah 7. Kita dapat mulai tulis ulang faktor dalam bentuk yang difaktorkan yaitu Fs S kuadrat S ditambah 5 S ditambah 7. Maka setelah kita mencari tadi konstanta A, B, C, D nya itu dan kita tulis ulang lagi tadi, maka selanjutnya itu kita mencari nilai A, B, C nya itu dengan menyamakan koefisiennya. Itu yang pertama itu kita menggunakan substitusi S sama dengan 0 yaitu Y dikali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 7 sama dengan 35B, sehingga kita mendapatkan yaitu B nya itu 0. Nah, untuk setelah mendapatkan persamaannya tadi untuk B nya itu 0, maka S sama dengan A dikali S ditambah 5 kali S ditambah 7 ditambah C dikali S kuadrat kali S ditambah 7 ditambah D dikali S kuadrat dikali S kuadrat kali S ditambah 5. Nah, selanjutnya itu kita mencari substitusi S sama dengan minus 5. Dengan minus 5 sama dengan D dikali
minus 5 kuadrat dikali minus 5 ditambah 7, maka dia dikali 25 dikali 2, lalu kita dapatkan hasil minus 5 yaitu 50D. Jadi kita dapatkan yaitu D sama dengan 1/10. Lalu kita substitusikan minus 7, S sama dengan minus 7, maka minus 7 sama dengan C dikali minus 7 kuadrat dikali minus 7 ditambah 5 sama dengan C dikali 49 dikali minus 2. Mendapatkan minus 7 sama dengan minus 98C. Lalu kita mencari nilai A nya itu dengan mengelompokkan koefisien. Karena B nya itu tadi B nya ini 0, lalu C nya ini 1/14. Oh ya, tadi kita lupa, maka nilai C nya 7/98. Nah tadi B nya ini 0, C nya ini 1/14, dan D nya 1/10. Jadi kita menentukan nilai A dengan menyamakan koefisien dari suku-suku yang tersisa. Maka kita kembali menuliskan yaitu S sama dengan A dikali S tambah 5 dikali S ditambah 7 tambah 1/14 dikali S kuadrat dikali S tambah 7 dikurang 1/10 dikali S kuadrat dikali S ditambah 5. Nah selanjutnya itu kita bisa memulai dari persamaannya itu. Kita sederhanakan tadi, maka kita selanjutnya itu melakukan ekspansi setiap suku. Jadi setiap suku pertamanya itu A dikali suku pertama A dikali S ditambah 5 dikali S ditambah 7. Nah jadi untuk ekspansinya yaitu A dikali S ditambah 5 dikali S ditambah 7 sama dengan A dikali S dikali S kuadrat, oh maaf ini maksudnya ditambah 12S ditambah 35, maka didapatkan hasilnya yaitu dikali S pangkat 3 ditambah 12S pangkat 2 ditambah 35S. Untuk suku keduanya yaitu maka lanjut untuk langkah kedua itu kita mencari suku keduanya, yaitu tadi 1/14 dikali S pangkat 2 dikali S ditambah 7. Maka untuk ekspansinya yaitu 1/14 dikali S pangkat 2 dikali S ditambah 7, maka dapatkan 1/14 dikali S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2. Lalu 1/14 S pangkat 3 ditambah 7/14 S pangkat 2 sama dengan 1/14 S pangkat 3 ditambah 1/2 S pangkat 2. Untuk suku ketiganya yaitu suku ketiga itu minus 1/10 dikali S pangkat 2 dikali S ditambah 5. Maka untuk ekspansi sukunya yaitu minus 1/10 dikali S pangkat 2 dikali S ditambah 5 sama dengan minus 1/10 dikali S pangkat 3 ditambah 5S pangkat 2. Maka didapatkan minus 1/10 S pangkat 3 dikurang 5/10 S pangkat 2 sama dengan minus 1/10 dikurang 2 S pangkat 2. Lalu kita gabungkan semua suku yang telah diekspansinya, yaitu S sama dengan A dikali S pangkat 3 ditambah 12S pangkat 2 ditambah 35S tambah 1/14
S pangkat 3 ditambah 1 per 2 S pangkat 2 ditambah minus 1 per 10 S pangkat 3 dikurang 1 per 2 S pangkat 2. Maka S A ditambah 1 per 14 dikurang 1 per 10 pangkat 3 ditambah 12A ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 2 S pangkat 2 ditambah 35 AS. Lalu untuk langkah ketiga kita bisa samakan koefisiennya. Maka koefisiennya untuk S pangkat 3 nya ini pada sisi kiri adalah 0 menjadi A ditambah 1 per 14 dikurang 1 per 10 sama dengan 0. Lalu A ditambah 1 per 14 kurang 1 per 10 sama dengan 0. Lalu kita cari KPK 14 dan 10 nya yaitu 70. Maka penyebutnya kita ganti menjadi 70, itu A ditambah 5 per 70 dikurang 7 per 70 sama dengan 0. Lalu A dikurang 2 per 70 sama dengan 0. Lalu A dikurang 2 per 70 sama dengan 0. A sama dengan 2 per 70 sama dengan 1 per 35. Jadi koefisien S2 pada sisi kirinya itu 0. Maka 12A ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 0. Koefisien S pada sisi kirinya itu 1. Maka 35A sama dengan 1. Jadi A itu 1 per 35. Maka setelah perhitungan tadi kita mendapatkan A itu 1 per 35, B itu 0, C itu 1 per 14, dan D nya itu minus 10. Kita dapat menulis kembali. Maka tadi ini nilai konstantanya, lalu kita menulis kembali pecahan parsial. Fs sama dengan 1 per 35 dikali 1 per S sama dengan ditambah 0 dikali 1 per S pangkat 2 ditambah 1 per 14 dikali 1 per S ditambah 5 dikurang 1 per 10 S ditambah 7. Nah selanjutnya itu langkah terakhirnya itu kita mengambil inverse Laplace-nya. Jadi inverse Laplace-nya tadi itu dari 1 per S 1 per S ditambah 5 itu E minus 5T E pangkat 5T, dan inverse Laplace dari 1 per S ditambah 7 yaitu E minus 7T. Maaf tadi maksudnya E pangkat minus 5T, dan ini untuk transformasi inverse Laplace dari 1 per S ditambah 7 yaitu E pangkat minus 7T. Jadi untuk inverse Laplace nya maka Fs 1 per 35 ditambah 1 per 14, kita menggunakan yang di sini tadi, konstanta tadi, kita masukkan inverse Laplace nya itu E pangkat minus 5T dikurang 1 per 10 E pangkat minus 7T. Jadi inilah tadi hasil inverse Laplace untuk fungsi Fs nya. Nah untuk tahap selanjutnya kita menyederhanakan fungsi alihnya, itu gabungkan G1S nya tadi dengan G2S nya tadi itu. Jadi kita dapat menuliskannya yaitu G1S ditambah G2S sama dengan 2 dibagi S dikurang 3 ditambah 2 per S sama dengan 2S ditambah 2 S dikurang 3 dibagi, maka kita sederhanakan untuk pembilangnya yaitu dua S ditambah 2S dikurang 6 lalu kita substitusikan G1 dan G2 itu
dalam rumus fungsi alih, yaitu C dikali S dibagi R dikali S dengan 4S dikurang 6 per S dikurang 3 bagi 1 ditambah 4S dikurang 6 per S dikurang 3. Lalu untuk menyederhanakannya, kita kalikan pembilang dan penyambutnya itu dengan S dikali S dikurang 3. Maka C dikali S bagi R dikali S 4S dikurang 6 bagi S kuadrat kurang 3S ditambah 4S dikurang 6, lalu 4S dikurang 6 dibagi S angkat 2 ditambah S dikurang 6. Jadi fungsi alihnya itu ini fungsi alihnya. Maka selanjutnya kita melakukan perhitungan transformasi Laplace balik. Bila ada beberapa penjelasan yang kurang tepat atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.